Oke, baik. Mari saya undang Bapak Ibu Saudara untuk satu hati kita berdoa. Bapak Tuhan Yesus Roh Kudus, selamat pagi, selamat siang. Kami mengucap syukur kembali Bapak di dalam hadirat-Mu. Kami berterima kasih untuk anugerah yang Kau sudah berikan dan sediakan buat kami di hari ini, bahkan sepanjang waktu, sepanjang detik, sepanjang menit, sepanjang jam, dan seterusnya Bapak untuk hari-hari esok. Engkau hadir di tengah-tengah kami dan Kau membawa kami untuk memasuki setiap panggilan kami, untuk memasuki setiap apa yang Kau kehendaki Bapa, dan semua karena pertolongan Roh Kudus yang ada di dalam diri kami, yang memimpin kami, yang membawa kami untuk selalu terkoneksi, terhubung dengan Engkau. Dan biarlah setiap kami, apa yang kami lakukan Bapa, semua adalah rancangan-Mu, semua adalah kehendak-Mu, Kau yang mampukan kami. Dan pada saat ini juga kami mau belajar tentang kebenaran-Mu. Biarlah Engkau yang pimpin kami, Engkau yang bawa kami kepada kebenaran demi kebenaran, kepada rahasia kerajaan Allah, supaya itu menjadi hidup dan menjadi kekayaan atas setiap kami Bapa. Terima kasih. Kami alaskan persekutuan kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga meteraikan setiap atmosfer surga boleh turun atas tempat di mana kami saat ini berada. Dan setiap hati dan pikiran kami dilimpahkan dengan sukacita dan damai sejahtera Allah. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. eh Sekali lagi terima kasih buat hati Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mau belajar bersama-sama dengan saya dan kita semuanya. So, kita akan melanjutkan materi kita yaitu tentang manusia baru. Kemarin kita sudah membahas Saudara, yaitu cara hidup manusia baru. Atau yang mana sih manusia baru itu, atau cara hidup baru itu. Kemarin secara spesifik ya, kita membahas mengenai tentang cara hidup baru atau manusia baru kita itu adalah apa? Salah satunya apa, kemarin kita membahas tidak hidup untuk diri kita lagi, yaitu tentang selfless. Kita diingatkan Saudara bahwa hidup kita sudah dibayar lunas. Ya, firman Tuhan mengatakan, jikalau ada yang menebus hidup kita yaitu Tuhan Yesus, maka hidup kita bukan milik kita lagi. Tapi untuk siapa? Untuk yang menebus itu, Saudara. Ya, jadi ini sangat penting untuk kita renungkan senantiasa, karena kalau kita tidak membuahi, kita tidak merenungkan firman ini Saudara, yang ada hidup kita akan selalu egois, selalu untuk mementingkan diri sendiri. Ya, kita selalu berpacu dengan kepentingan-kepentingan kita sendiri. Tapi bukan berarti Saudara ketika kita mementingkan surga, surga cuek dan kita nggak mengasihi diri kita sendiri. Tapi sebaliknya, ketika kita memikirkan surga, Tuhan sebetulnya sedang memikirkan kita. Amin. Nah, itu harus menjadi prinsip yang harus menjadi hidup di dalam diri kita, dan kita berbuah, hidup kita berdampak buat orang-orang di sekitar kita, Saudara. Nah, itu satu. Yang kedua, kemarin kita juga membahas bahwa cara hidup yang baru itu memiliki tujuan. Nah, di sini apakah ada yang sudah merenungkan? Apakah ada yang sudah memulai mendoakan? Apa sih sebetulnya panggilan hidup buat kita? Apa sih apa yang Tuhan mau dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian? Karena firman Tuhan mengatakan, jikalau Kristus di dalam diri kita, kita akan tahu siapa diri kita dan kemana kita akan pergi. Artinya apa, Saudara? Kita punya satu panggilan, kita pasti punya tujuan, Saudara. Panggilan secara umum kita semua sama, menjadi apa? Menjadi imam, menjadi raja, ya, imamat yang rajani. Kita semua dipanggil untuk menjadi duta-duta kerajaan surga. Kita dipanggil untuk menjadi penyembah-penyembah Allah. Itu semua betul. Tapi secara general, itu semua secara goal, jangka dalam hidup kita sebagai orang percaya, sebagai anak Allah, Saudara. Tapi di dalam muka bumi ini, Saudara, jangan salah bahwa Tuhan memberikan satu jabatan, Tuhan memberikan satu kepercayaan buat Bapak Ibu Saudara dan saya, supaya kata firman berkata begini, Tuhan, Tuhan, bukankah aku yang melakukan mujizat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bernubuat demi namamu. Tapi Tuhan Yesus bilang, Saudara, nyahlah engkau sang pembuat kejahatan, karena aku tidak mengenalmu. Nah, Saudara, padahal kalau kita perhatikan di sini, kurang apa coba? Kuasa dia sudah punya, otoritas dia sudah pakai. Tapi kenapa tidak dikenal Tuhan? Karena tidak melakukan kehendak Allah, Saudara. Amin. Nah, dengan kita mencari, menggali panggilan hidup kita, Saudara, Bapak Ibu Saudara dan saya
akan jauh lebih presisi dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Anda akan jauh lebih mensyukuri setiap apa yang harus Anda lewati. Karena apa? Anda tahu Anda siapa, Anda tahu mau kemana, Anda tahu tugasnya apa. Saya gambarkan saudara, kalau Anda bekerja di bidang sekuler, ya, Anda menjadi seorang akuntansi, atasan Anda minta supaya, Bu, Pak, tolong buatkan laporan untuk bulan ini ya. Anda mengeluh nggak saudara? Kalau Anda sebagai akuntan, Anda dituntut untuk mengerjakan itu saudara. Harusnya, oke, itu memang pekerjaan Anda. Itu memang pekerjaan saya, gitu kan? Tapi kalau misalkan Anda nggak tahu, Anda di-hire, Anda masukkan di dalam satu perusahaan, tapi Anda di situ, ya udah masuk. Anda, saudara apply pekerjaan, Anda diterima dalam satu perusahaan, terus kalau saya sebagai bosnya, saya sebagai manajernya, mungkin saya sebagai CEO-nya saudara ya, saya minta tolong sama si A, sama si B, sama si C secara random, secara acak. Niko tolong buatin laporan ya. Bu Esther, tolong jual ini ya. Tolong Bu Nas perbaikin AC di sana ya. Tapi besokannya saya bilang, Bu Nas tolong buatin laporannya ya. Niko tolong beresin mesin di sana rusak. Bu Esther, tolong ya, piring di belakang itu kotor, tolong dicuci. Kemarin karyawan makan nggak dicuci segala macam. Kalau Anda setiap hari keliling dengan pekerjaan yang terus menerus berbeda, Anda nggak tahu kepastiannya, ngeluh nggak kira-kira? Atau bahkan saudara, yang ditunjuk Anda terus menerus. Gue lagi, saya lagi, aku lagi. Karena apa saudara? Kita nggak tahu kita siapa, kita nggak tahu kita jobnya apa, kerjaan kita apa, saudara. Panggilan kita apa, saudara. Tapi kalau kita tahu, saudara, kalau Anda sebagai sales, sebagai Anda marketing, Anda disuruh jualan, ya udah dijalani. Karena apa? Ya itu memang kerjaannya. Jadi kalau misalkan atasan Anda, kalau Anda masih di dalam konteks perusahaan ya, ada kerja dalam sekuler, tolong ini promosikan, tolong ini dijual ke sana, dijual ke sini. Anda pasti akan pegang pekerjaan itu. Anda pasti akan legowo, Anda akan pasti ikhlas kerjaan itu. Saudara, kenapa? Anda tahu Anda siapa, Anda tahu jobnya apa. Tapi beda cerita, saudara. Kalau kita nggak tahu job kita nggak tahu posisi kita nggak tahu kita siapa di dalam satu bidang tertentu, saudara, akan mudah kita protes. Kenapa sih saya ditaruh di sini? Kenapa sih saya diminta untuk bersihin AC segala macam? Karena ini bukan bidang saya, bukan pekerjaan saya. Bisa nangkep esensinya Bapak Ibu Saudara? Ya. Itulah yang saya alami beberapa tahun yang silam, Saudara. Ketika terus-menerus harus benturan, terus-menerus harus dibawa masuk ke dalam, dibawa terus ke bawah. Kok kayaknya nggak habis-habis ya? Kok kayaknya melulu saya ya? Kok kayaknya melulu ini dan itu ya? Tapi Saudara, kira-kira 2 tahun yang silam, saya betul-betul mendarat. Oke, ini memang bagian saya. Jadi kalau memang saya harus jerumuskan tanda petik gitu ya, saya harus dijeblosin, saya harus ngadepin, saya harus berada di tempat-tempat yang mungkin saya nggak suka, saudara. Tapi kalau itu menjadi bagian saya, ya udah, mau gimana? Hati itu jauh lebih bisa damai, hati itu bisa jauh lebih bisa terima, saudara, ketimbang apa? Ketika sebelumnya saya nggak tahu apa yang harus saya lakukan. Ya. Begitupun juga Bapak Ibu Saudara sebagai seorang anak. Seorang anak kita di dalam keluarga masing-masing, ya. Salah satu bagian kita sebagai anak apa, Saudara? Respect, hormat sama orang tua, bantu kerjaan yang di rumah, peduli sama pekerjaan-pekerjaan di rumah. Itu kan menjadi satu bagian karena kita satu keluarga, betul tidak? Tapi kalau kita tidak menyadari hal itu, Saudara, ketika orang tua minta tolong, nak tolong beliin ini, nak tolong bersihin nih. Kenapa sih mama suruh ini dulu, ini belum, segala macam. Tapi kalau Anda nggak menyadari Anda sebagai anak, pasti akan protes. Begitupun juga dengan kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya kalau hari ini sebagai ciptaan baru, sebagai manusia baru.
tidak mengenal tentang panggilan kita, tidak mengenal apa yang menjadi tujuan kita, saudara. Nah, ada di sini yang sudah mulai mendoakan, ada di sini yang sudah mulai berdoa sungguh-sungguh bertanya, walaupun mungkin Anda belum dapat jawabannya, Anda belum dapat secara jelas, saudara. Tapi adakah di sini yang sudah mulai mengarahkan diri ke sana? Halo? Halo? Karena ini, saudara, gini, akan berkaitan sekali loh dengan kehidupan yang akan datang dalam kerajaan 1000 tahun. Saya berkali-kali di kelas bilang gini, saudara, kehidupan di dalam kerajaan 1000 tahun itu adalah hasil buah apa yang Anda hasilkan selama Anda di muka bumi ini. Kita sebagai orang Kristen nih, sering sekali rindu atau mau atau cepat respon untuk apa? Yes, saya mau untuk diangkat. Saya mau untuk menjadi mempelai Kristus. Saya mau menjadi memimpin dan memerintah bersama-sama dengan Yesus di dalam kerajaannya 1000 tahun nanti. Tapi pada dasarnya apa, saudara? Nggak pernah memberi diri untuk dibentuk. Sebab di dalam kehidupan di dalam kerajaan 1000 tahun, posisi kita seperti apa, itu ditentukan dari bejana hidup kita hari ini. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, saudara. Coba Anda renungkan dalam kehidupan Anda, saudara. Supaya apa? Suatu saatnya nanti Anda tidak menjadi menyesal. Wah, saya udah bertahun-tahun mengikut pelayanan, saya udah bertahun-tahun baca Alkitab, saya udah bertahun-tahun selama hidup saya udah mengabdi kepada Tuhan, tapi kok posisi saya di sini ya? Tapi kok nggak memerintah bersama Yesus ya? Dan penyesalan itu tidak bisa diulang, saudara. Penyesalan itu tidak akan mengubah posisi Anda nanti. Mulai dari hari ini. Makanya saudara, dari sekarang. Amin. Dari sekarang. Kalau Anda nanti memerintah, memimpin bersama Tuhan, siapkan hati Anda. Temukan panggilan Anda. Dan kemarin sudah saya singgung banyak soal tentang Gideon. Bukan Pak Gid. Bukan Pak Gideon Arifin. Tapi Gideon yang ada di Alkitab, saudara. Dia diangkat menjadi hakim. Karena apa? Hati dia memberi. Hati dia mau di stretch. Hati dia mau diperbesar kapasitasnya, saudara. Ya. Dan dia bukan orang yang pasif, dia bukan orang yang malas. Dan ketika Tuhan melalui malaikatnya turun menjumpai Gideon, apa yang dia perbuat, saudara? Dia nggak langsung tuh menjadi hakim atas bangsa Israel, tapi dia mengerjakan sesuatu yang sifatnya internal dulu. Dia mengerjakan, membereskan sesuatu yang di dalam dulu, baru dia keluar. Itu berkaitan dengan tugas yang Tuhan berikan buat murid-muridnya. Kamu akan menjadi saksiku ke penjuru bumi. Dimulai dari mana? Yerusalem. Dimulai dari mana? Yerusalem, Samaria, dan seterusnya, Yehuda, dan seterusnya, saudara. Mulainya selalu dari mana? Dari dalam. Artinya apa? Bicara tentang panggilan hidup kita, saudara. Tuhan tidak akan memberikan sesuatu yang asing buat Bapak Ibu Saudara. Suatu panggilan hidup kita, pasti itu sudah melekat di dalam diri Anda. Hanya saja apa? Kita nggak mau melihat apa yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan sudah bangun, Tuhan sudah taruh di dalam diri Anda. Nah, ini akan berkaitan juga dengan soal masalah apa, saudara? Talenta. Ya. Mau nggak dikasih talenta 1, 2, 3, dan seterusnya, saudara? Pasti jawabnya mau semuanya. Betul tidak? Tapi kan gini, berapa talenta yang Tuhan berikan buat kita, saudara? Tergantung dari siapa? Tergantung dari Tuhan, Pak. Ya, betul, dia kan yang pemberi gitu. Tapi Tuhan tuh ngelihat, saudara. Ngelihat siapa? Lihat kita. Gambarannya gampang, saudara. Kalau Anda meminta tolong mungkin sama orang terdekat Anda, sahabat Anda, anak Anda. Ya. Kalau terus-terusan permintaan Anda ditolak. Mungkin yang diminta itu ngeles aja, ada aja, saudara. Lama-lama apa yang Anda berbuat? Kalau nggak jalan sendiri, minta tolong yang lain.
Nanti kalau udah minta tolong yang lain, nah ini biasanya timbul nih penyakitnya. Apa? Iri. Kenapa sih? Kok dia diangkat lebih cepat? Kenapa sih? Dia lebih cepat maju. Salahnya bukan pilih kasih. Tuhan tuh nggak pilih kasih, saudara. Semua itu tergantung dari apa, saudara? Respon hati kita. Seberapa besar hati kita berikan buat Tuhan hari ini, itu menentukan hidup kita hari ini dan masa depan kita, saudara. Kalau kita pengennya besar nantinya, kita berharap, kita berimannya untuk menjadi kepala bukan ekor, saudara. Ya sediakan bencana buat Tuhan. Tapi kalau kita mau menjadi pemimpin, kita mau menjadi kepala bukan ekor, kita mau menjadi berkat buat banyak orang. Tapi ketika ditanya, siapa yang mau doa hari ini? Malam kudus. Mulai sunyi senyap. Ya, gak ada respon. Saya mau bilang begini Bapak Ibu Saudara. Jangan pernah takut kalau Anda sudah diangkat menjadi seorang anak. Jangan pernah menjauhi yang namanya apa? Kegagalan. Jangan pernah takut dengan istilah salah. Kadang orang pengen memastikan segala sesuatu itu berjalan dengan sempurna, berjalan dengan baik, which is itu baik, saudara. Ya, ada tipe-tipe orang, saudara, di muka bumi ini, tipe-tipe yang main aman, tipe-tipe yang benar-benar presisi. Apakah itu salah? Kita nggak bicara soal masalah itu salah, saudara. Kita nggak bicara itu soal masalah negatif, saudara. Tapi pastikan bahwa Anda tahu bahwa segala sesuatu apa yang Anda akan tempuh, Anda harus siap ketemu dengan kegagalan. Anda harus siap dengan ketemu kesalahan. Tapi dengan kita well prepare, dengan kita mempersiapkan segala sesuatu baik, nggak salah dong Pak? Nggak salah. Tapi terus jangan gini loh, itu dijadikan satu pedoman, menjadi satu prinsip hidup Anda. Kalau mau melangkah, semua harus pasti dulu. Semua harus ready dulu. Semua harus work dulu. Nilainya baik untuk dibangun, saudara. Tapi yang namanya kegagalan, yang namanya kesalahan, nggak bisa dihindari. Makanya, kita harus siap. Kita harus berdamai dengan apa yang disebut dengan kesalahan. Apa yang disebut dengan suatu kegagalan, saudara. Karena memang secara bawah alam sadar kita tuh dituntut, saudara, untuk apa? Berhasil. Betul nggak? Berprestasi, menghasilkan. Kamu nanti harus berhasil ya nak ya. Belum lagi sekolahnya. Ayo, kalau kamu nanti ranking 1, mama beliin itu, papa beliin itu. Tanpa disadari, saudara. Hati kita, arah kita selalu untuk apa? Prestasi. Ya. Nah, ketika tidak berprestasi, masalahnya adalah apa? Ngeblame dirinya. Menyalahkan dirinya. Ya, saya nggak mampu. Terus akhirnya apa? Terpuruk. Menyalahkan diri sendiri. Dan membuat image kita rusak. Masa gitu aja saya nggak bisa. Bodohnya saya segala macam. Saudara. Karena apa? Selama ini kita jarang atau bahkan belum dibangun soal masalah menghadapi satu kegagalan atau kesalahan. Buktinya kalau Anda berdamai dengan kegagalan atau kesalahan apa? Anda akan cepat bangkit. Anda akan cepat mengakui kalau Anda salah. Oke, ya, saya salah. Tapi ya udah, tarik pelajarannya, jalan lagi. Bukan berarti gini, saudara, apa yang saya sampaikan ini melegalkan, ya udah pokoknya jalan aja terus gitu ya. Enggak juga. Itu jatuhnya seperti apa? Nafsu anak muda. Yang dimana udah pokoknya hajar aja dulu deh. Tapi nggak banyak perhitungan. Perkara nanti, urusan nanti. Nggak gitu juga. Tetap ada hitung-hitungannya. Tapi kalau itu beresiko, jalan. Kalau salah, tinggal datang sama Tuhan. Tinggal akui kesalahannya di mana. Tinggal berlutut sama Tuhan. Tuhan, aku salah. Aku kurang. Hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, saya mengakui ada satu kesalahan, ada satu kekurangan. Dan tadi malam saya ngomong sama seseorang, saya bilang, ya saya akui ada banyak hal yang kurang di dalam diri saya yang pada akhirnya saya lihat hari-hari ini. Saya akuin itu. Ya udah, saya harus terima raportnya ini gitu loh.
Dari mana rapotnya? Buah, dari hasil. Saya harus bisa terima itu kegagalan itu, saya harus terima kesalahan itu, saudara. Tapi jaga saya juga bilang satu sisi gini, tapi overall, saya gak mundur. Kalau ini harus bayar harga banyak, bertahun-tahun saya bangun, bertahun-tahun saya belajar banyak. Tapi kalau sampai hasil kayak gini, ya udah, saya akan belajar. Tapi saya nggak mau stop di sini. Tapi saya akan pelajari. The next-nya adalah saya lebih bijak lagi, saya akan jauh lebih ini lagi, saya akan jauh lebih memastikan ini dulu supaya hatinya benar, bla 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 segala macam. Halo, bisa tangkap esensinya Bapak Ibu Saudara? Kadang sekali gini, kita takut untuk mengambil satu keputusan gara-gara takut salah. Gitu loh. Bener nggak? Takut gagal. Dan sebenarnya ketakutan itu, saudara, ketakutan kegagalan, ketakutan salah itu bukan akarnya. Akarnya apa? Insecurity. Rasa tidak aman. Sehingga apa, saudara? Kita punya usaha ini itu segala macam memastikan supaya semua berjalan dengan baik, menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Karena menutupi rasa insecurity kita, menutupi rasa tidak aman kita, saudara. Sama tipe-tipe yang saya pernah ada, saudara, di mana saya menjadi pribadi yang jujur palsu atau fake. Di mana ya ini kadang-kadang kebiasaan orang Indonesia ya. Ada suku tertentu yang ya di depan orang iya nggak apa-apa gitu. Pada aslinya sebetulnya jengkel, dongkol segala macam. Tapi apa beberapa suku yang memang to the point gitu. Tapi resikonya kalau to the point apa orang terluka gitu kan. Tapi sebetulnya dua-duanya sama aja, saudara. Sama ajanya di mana? Kalau yang tegas bisa ngelukain, kalau yang di depan ngomong baik, tapi di belakang jengkel, sama aja ngelukain juga. Bener, ujungnya sama gitu loh. Saya membentuk hidup saya beberapa waktu tahun lalu, saudara. Bahkan bertahun-tahun ada. Saya menjauhi namanya konflik. Ah udahlah daripada nanti bergejolak, daripada ini itu segala macam, jaga perasaan lah orang lain supaya saya ya ujungnya nggak ngerepotin saya lagi segala macam seperti itu, saudara. Satu sisi ada baiknya. Memang betul, segala keputusan kita harus memikirkan perasaan orang lain. Tapi gini loh, nggak semuanya 100% saudara. Kita perlu jagain terus-menerus terus nggak ada konflik itu? Coba, ada nggak? Di ruang ini, di Zoom meeting ini ada nggak yang memastikan supaya segala sesuatu berjalan baik, segala sesuatu berhati-hati supaya tidak ada konflik, terus benar-benar nggak ada konflik itu ada nggak yang berhasil? Coba kalau ada yang angkat tangan. Kehati-hatian kita tetap ada aja cacatnya, tahu nggak? Buat orang-orang tertentu. Selalu ada aja bisa dikomentari, bisa aja disalahkan, bisa saja dikoreksi. Ada itu. Gak usah jauh-jauh Bapak Ibu Saudara. Di dalam rumah tangga kita sendiri masing-masing lah. Semua kan pasti maunya baik, benar nggak? Bertumbuhnya bagus. Tapi kan ngomongnya udah hati-hati, udah mikir pelan-pelan. Jebol juga kadang-kadang. Ntar kalau udah kayak gitu, aduh nyesek gitu ya. Kita yang jadi luka. Ya udah, nanti semua keluarga itu udah rombongan luka hati semua gitu. Ya, makanya mulai sekarang coba berani utarakan. Apa yang Anda rasakan? Mulainya dari mana? Jujur terbuka sama Tuhan. Siap hadapi. Apa yang harus dihadapi? Hadapilah. Gak usah kucing-kucingan, gak usah backstreet. Capek kucing-kucingan. Tahu maksud saya? Kalau segala sesuatu kita tutup-tutupi terus, saudara capek nggak sih? Capek nutupin. Nah kalau nggak ditutupin nanti begini begitu segala macam. Ya udah hadapin. Fair-fairan aja, saudara. Ya. Tapi saya tidak memaksakan. Anda harus jadi orang yang kritis segala macam. Kritisnya nggak salah. Tapi kalau kritis salah tempat, ini yang masalah. Ya. Sometimes kita harus kritis, saudara. Kritisnya di bagian apa?
ulik, cari tahu, memastikan benar nggak ini arahnya ke situ segala macam. Kalau ada pertanyaan, coba tanyakan. Itu kritis, tapi sesuai pada tempatnya. Bukan menjadi lifestyle kita untuk kritis, semuanya dikritisi, semua dikomentari. Ini kok begini, ini begini, ini begitu. Ini masalah. Ya, jadi kembali lagi Bapak Ibu Saudara, yuk renungkan yuk. Apa yang menjadi panggilan hidup Bapak Ibu Saudara. Percaya deh. Kalau Anda sudah menemukan panggilan hidup itu, hidup Anda akan jauh lebih efisien. Anda akan bisa meminimalisir yang namanya perasaan-perasaan galau, perasaan-perasaan bersalah, perasaan-perasaan jengkel, marah. Karena apa? Perasaan marah, jengkel, kecewa, luka, itu kan menguras energi Anda. Ya kan? Coba kalau misalnya mood Anda nggak lagi bagus, hati Anda bermasalah. Yang bermasalah bukan hidup Anda loh. Yang bermasalah bukan hanya waktu Anda loh. Tapi seluruh kehidupan Anda, aspek hidup Anda bisa terpengaruh. Makanya saya bilang, kalau Anda menemukan panggilan hidup Anda, Bapak Ibu Saudara, hidup Anda akan jauh lebih efisien. Kalau itu harus jalani. Kalau harus jalan di mile kedua, mile ketiga, jalan. Sambil mencucurkan air mata, nangislah nangis. Sambil ancur-ancuran, ya udah remuklah remuk. Karena apa saudara? Kalau kita remuk tapi kita menjalani panggilan kita saudara, Tuhan perhitungkan. Kan kalau kita nyanyi saudara, lagu yang berjalan sambil mencucurkan air mata, pasti pulang membawa apa? Berkas-berkas. Lagu itu kan sorak-sorai saudara. Tapi mana dalam kehidupan kita? Halo? Ekspresikan dalam hidup kita saudara. Meskipun ya ketika kita berdoa nggak segairah itu ya, nggak bersemangat itu Tuhan, walaupun aku mencucurkan air mata benar-benar sambil nangis ya. Ya udah. Tapi percaya ya, bahwa jalan itu tidak akan mendatangkan satu jalan buntu, saudara. Anda sedang investasi buat satu perubahan. Amin. Betul ya. Ambil komitmen hari ini. Mulai setting waktu. Mulai prioritaskan. Untuk apa? Dapetin panggilan hidup buat Bapak Ibu Saudara. Dan kalau menjadi seseorang ya, panggilan Anda menjalani tujuan hidup Anda, saudara. Temukan hal-hal apa saja yang melekat dalam diri Anda. Karena menjadi satu panggilan hidup, pasti ada hal-hal karakter yang melekat di dalam diri kita. Kita harus ketemu sama orang, kita harus dipersalahkan segala macam. Tapi ya udah, itu menjadi satu bagian kok. Ya. Oke. Kita lanjutkan supaya hari ini kita bisa selesaikan bab ini. Oke. Kita perbesar. Nah, kepuasan akan jerih payah. Kita mulai dari sini untuk hari ini, saudara. Salomo adalah seorang yang penuh hikmat, dan dengan hikmatnya ia melakukan banyak hal yang besar. Ia membangun bait suci yang sangat megah bagi Tuhan. Ia menjadikan bangsa Israel negara yang kaya raya, puncak tertinggi dalam kerajaan Israel sepanjang sejarah. Ia merasa puas dengan hasil pekerjaan tangannya sendiri. Tetapi dalam hikmatnya, ia menyadari bahwa motivasi mengejar kepuasan terhadap pekerjaan sendiri ternyata adalah hal yang sama sia-sianya dengan hidup orang yang bodoh yang tak berhasil dalam segala hal. Kedua-duanya sama mati dan hasil pekerjaannya tak kekal. Bahkan ia menyesali diri mengapa ia dahulu begitu berhikmat. Secara alamiah, semua orang punya motivasi seperti Salomo, yakni mencari kepuasan melihat karya sendiri. Itu sebabnya waktu hidupnya dipakai untuk mengejar cita-cita atau keinginan-keinginan yang kalau berhasil ia merasa puas hidup di dunia.
tanpa sadar bahwa itu sia-sia juga karena hasilnya tak kekal. Tuhan memang memanggil Anda untuk melakukan pekerjaan-pekerjaannya dan buahnya kekal. Kepuasan terhadap jerih payah di dunia harus digantikan dengan kepuasan karena ketaatan di bumi dan kelak menjadi kepuasan pekerjaan Anda kekal. Nyambung ya saudara dengan apa yang tadi sudah kita bahas di awal ini bahwa Salomo selama dia ada di muka bumi saudara, dia tuh benar-benar berhikmat. Dia tahu segala-galanya, dia tahu hikmat, dia tahu rahasia-rahasia apa yang ada di bawah kolong langit, saudara. Tapi satu titik, dia merasa bahwa dia nggak ada bedanya sama orang yang bodoh. Kesadaran itu muncul ketika apa, saudara? Dia merenung bahwa apa yang dia sudah hasilkan, apa dia yang sudah kerjakan, saudara, ternyata nggak kekal. Kalau nanti aku mati, dikubur ya sama. Aku nggak punya sesuatu hal yang berkelanjutan. Nah makanya saudara, bab sebelumnya kita membahas bahwa cara hidup yang baru memiliki tujuan. Ya, kalau kita mengerjakan itu, saudara, tidak akan ada penyesalan. Ya, yang ada apa? Satu progres dalam hidup kita, satu buah yang terus Anda bisa lihat dan itu berdampak bagi orang banyak. Kita baca ayatnya dulu. Pengkhotbah pasal 2 ayat 10. Aku tidak lagi merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Wait, di gambarnya kayaknya blur ya. Saya akan ulang. Pengkhotbah pasal 2 ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jerih payahku. Itulah buah segala jerih payahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jerih payah, lihatlah, segala sesuatu adalah kesia-siaan. Perhatikan di sini saudara. Segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Lalu aku berpaling untuk meninjau hikmat, kebodohan, dan kebebalan. Sebab apa yang dapat dilakukan orang yang menggantikan raja? Hanya apa yang telah dilakukan orang. Ya, kemudian dilanjut di ayat 13, saudara. Dan aku melihat bahwa hikmat melebihi kebodohan, seperti terang melebihi kegelapan. Mata orang berhikmat ada di kepalanya, sedangkan orang yang bodoh berjalan dalam kegelapan. Tetapi aku tahu juga bahwa nasib yang sama menimpa mereka semua. Maka aku berkata dalam hati, nasib yang menimpa orang bodoh juga akan menimpa aku. Untuk apa aku ini dulu begitu berhikmat? Lalu aku berkata dalam hati bahwa ini pun sia-sia, karena tidak ada kenang-kenangan yang kekal bagi orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh, sebab pada hari-hari yang akan datang semuanya yang sudah lama dilupakan. Dan orang yang berhikmat mati juga seperti orang yang bodoh. Saudara, renungkan ayat ini. Salomo begitu dia berhikmat, Salomo begitu dia banyak hasil kerja yang dia hasilkan, saudara. Tapi hampir di ujung hidupnya, dia menyesal. Apa yang disesali, saudara? Dia tidak memberi diri untuk menggali hal-hal yang kekal. Itu. Dia berhikmatnya salah nggak? Nggak salah. Banyak membangun. Banyak buahnya. Tapi yang salah apa? Dia menghabiskan slot hidupnya. Dia menghabiskan seluruh waktunya. Hidupnya hanya untuk hal-hal perkara itu. Jadi bukan berarti saudara Anda meninggalkan kehidupan Anda secara sekuler Anda hari ini secara sekonyong-konyong, secara begitu saja. Saya jualan di toko ini kayaknya udah sia-sia, saya mau jual aja deh. Enggak begitu caranya. Apapun Bapak Ibu Saudara yang kita alami hari ini, yang kita kerjakan hari ini, menjadi apa kita hari ini, bukan soal masalah rohani atau sekuler.
Tapi masalahnya, kita ngikutin nggak kehendak Tuhan? Kita ngikutin nggak panggilan yang Tuhan berikan buat hidup kita? Saya dulu berpikir bahwa menjadi orang yang rohani, full timer, hamba Tuhan, pendeta itu sesuatu yang mulia, sesuatu yang baik. Kalau kita melihat satu sisinya betul, nah kita lebih fokus, saudara. Tapi kalau melihat ke dalam lagi, masalahnya adalah apakah itu sesuai dengan panggilan yang Tuhan berikan buat kita? Itu loh. Jadi buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini mungkin panggilannya belum full timer, belum untuk menjadi seorang hamba Tuhan, atau belum diakui untuk menjadi hamba Tuhan, saudara. Jangan gelisah, jangan menyesal, jangan menyalahkan diri, saudara. Karena apa? Kita semua mengerjain panggilan kita masing-masing kok. Dan tahu nggak, saudara? Anda mau sekuler, Anda mau rohani, full timer, saudara. Basicnya sama. Apa yang sama, saudara? Full heart. Sepenuh hati buat Tuhan. Garis bawah di sini. Kalau kita menjadi seorang pelayan Tuhan kan sepenuh hati, saudara. Ya, kita akan termotivasi oleh hal-hal yang belok. Kan hanya untuk pemuasan diri kita, kita diakui banyak orang. Kita banyak didengar oleh orang banyak. Menyampaikan firman, menyampaikan kesaksian mungkin. Orang memberikan apresiasi kepada kita. Itu bukan sebuah kebanggaan. Ya. Dan itu bukan sebuah pencapaian yang full. Karena dasarnya apa, saudara? Full heart. Kalau kita pelayanan, hamba Tuhan, full timer. Full heart nggak buat Tuhan? Kalau Anda menjadi orang yang mungkin masih diizinkan Tuhan untuk sekuler, untuk menjalani usaha Anda, pekerjaan Anda, saudara. Panggilan yang kayaknya nggak ada rohaninya. Asal Anda full heart sama Tuhan. Anda sedang melakukan kehendak Tuhan. Anda bisa menjadi duta kerajaan surga. Anda bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang sekeliling Anda. Ya. Karena kadang-kala gini, di dalam kekristenan itu bahwa untuk menjadi hamba Tuhan adalah sebuah pencapaian besar. Tapi nggak serta-merta, saudara, bahwa itu cita-cita kita sebagai orang Kristen. Cita-cita kita sebagai orang Kristen adalah apa? Menjadi gerejanya yang hidup. Menjadi pembawa hadirat Tuhan. Menjadi pintu surga. Ya. Salah satunya menjadi pintu surga apa? Orang yang punya masalah, konseling sama Anda, cerita sama Anda, mereka mendapat satu pencerahan. Mereka yang ada tinggal dekat dengan hidup Anda, melihat kehidupan Anda, melihat keteladanan hidup Anda, dan itu menginspirasi orang terdekat Anda. Kalau kita full heart buat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, pasti Anda akan menjadi influence. Anda akan bawa pengaruh. Dan kalau bicara pengaruh, bukan serta-merta itu negatif, saudara. Pengaruh itu diperlukan. Untuk apa, saudara? Untuk membawa orang-orang kepada keteladanan Kristus. Yesus sendiri turun ke muka bumi untuk apa? Membawa pengaruh. Pengaruh apa, saudara? Pengaruh kerajaan surga. Ya. Jadi masalahnya bukan saya sudah full timer, saya sudah pelayanan. Oh, saya belum pelayanan, saya belum bisa full timer, saya belum bisa ngajar, saya belum bisa berdoa, saya belum bisa nginjirin orang. Tapi masalahnya, apakah hati kita sepenuhnya buat Tuhan? Apakah ada full heart itu tadi, saudara? Ya, karena firman Tuhan yang mengatakan, tetaplah di dalam panggilan kita, selama kita belum dimerdekakan. Tapi kalau Tuhan sudah memerdekakan kita, ya udah lepaskan. Bukan saya yang bilang, Paulus yang bilang. Baca ayatnya dulu ya.
Sebentar saya cari dulu. Di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7. 1 Korintus pasal ke-7 ayat 17, 18 sampai 24. Oke. 1 Korintus pasal 7 ayat 17 sampai 24. Mungkin salah seorang ada yang bisa membantu membacakan buat kita semuanya. Kalau ada silakan buka mic-nya. Saya Pak. Silakan Bu. 1 Korintus 7 ayat 17 sampai 24. Selanjutnya, hendaklah tiap-tiap orang tetap hidup seperti yang telah ditentukan Tuhan baginya, dan dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Inilah ketetapan yang kuberikan kepada semua jemaat. 19. Kalau seorang dipanggil dalam keadaan bersunat, janganlah ia berusaha meniadakan tanda-tanda sunat itu. Dan kalau seorang dipanggil dalam keadaan tidak bersunat, janganlah ia mau bersunat. 19. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak penting. Yang penting ialah mentaati hukum-hukum Allah. 20. Baiklah, tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. 21. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. 22. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas, milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. 23. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, janganlah kamu menjadi hamba manusia. 24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Amin. Terima kasih Ibu Nas. Saya akan ulangi beberapa poin Saudara bahwa 20 ya. Dikatakan begini. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Artinya apa? Saat kita dipanggil Allah hari ini masih sekuler. Dipanggil Allah saat ini masih mungkin belum berumah tangga. Ya udah. Gak usah ngada-ngadain. Gak usah dipaksakan untuk cepat punya pasangan hidup. Terus menikah, bangun rumah tangga. Karena semua ada waktunya. Tuhan yang menjadi Tuhan atas waktu hidup kita, saudara. Kalau hari ini kita dipanggil mungkin belum punya pekerjaan, kita masih jobless, kita mungkin masih belum jelas. Syukuri dulu. Yang penting apa? Anda responi panggilan hidup Anda. Anda responi Tuhannya dulu. Karena terkadang, saudara, kita diizinkan untuk memasuki satu area, satu wilayah di mana Tuhan sedang merekam hidup kita. Sampai dilihat, oke, sudah nih. Anda akan dilepas. Ya. Kemudian dikatakan juga ayat 24, saudara-saudara hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Kadang menjadi satu jebakan, saudara. Makanya beberapa orang, ada yang bersaksi, ada yang bercerita, ada yang berkonsultasi dengan saya karena saya mengalami hal yang sama. Ketika saya memutuskan untuk saya full timer, saudara, saya uji, benar nggak ini dari Tuhan? Benar nggak janji-janjinya itu ada buat saya di masa depan saya? Ada nggak Tuhan di masa depan sono? Di dalam hidup saya? Ada. Oke. Saya akan jalani. Kenapa, saudara? Karena saya nggak mau bimbang di dalam perjalanan. Karena apa? Mungkin panggilan saya menjadi hamba Tuhan. Tapi kok di tengah jalan kok jadi hamba Tuhan kayak begini ya. Terus akhir berbelok. Ya.
Jadi kalau ada orang mulai itu, Tuhan buat saya untuk full timer, diuji dulu ya, bawa dalam doa dulu. Saya selalu bilang, temukan janji Tuhan dulu atas hidupmu. Dengerin dia ngomong. Kalau dia sudah ngomong, dapetin ayatnya. Itu yang saya kemarin berlakukan kepada istri saya juga. Dia sudah dapat sesuatu, impresi dari Tuhan, janji Tuhan. Saya cek dia untuk, yuk kita mesti dapetin remanya nih. Karena kalau enggak nih, enggak bisa dipertanggungjawabkan. Nah saudara, sering sekali kita mudah ya, mungkin di sini tidak ada. Ya, saya percaya seperti itu. Tapi gini ya, jangan mudah berkata begini, kata Tuhan begini, kata Tuhan begitu. Tapi dalamnya kopong, saudara. Tahu nggak kopong? Nggak ada isinya. Selalu gini, bawa saudara, garis bawah di sini. Kalau Anda menangkap sesuatu dari Tuhan, harus ada dasarnya Pak. Relnya yaitu firmannya itu saudara. Apalagi bicara soal masalah panggilan hidup. Apalagi soal masalah apa? Pasangan hidup. Tapi yang sudah berpasangan hidup nggak usah nanya-nanya lagi. Maksudnya gini, Tuhan bener nggak ini suami saya ini daripadamu? Tuhan kalau nggak saya tuker deh daripadamu. No, nggak kayak gitu. Itu nggak bisa, nggak berlaku. Yang sudah terlanjur dibeli, yang sudah terlanjur diputuskan, ya udah jalani. Ya, betul. Semua itu harus terkonfirmasi. Makanya saya mau ajak Bapak Ibu Saudara, kalau Anda mendapat sesuatu dari Tuhan tuh jangan disimpan sendiri. Maksudnya apa? Nggak berani untuk menyatakan, mengkonfirmasi, menguji itu, saudara. Tapi sebaliknya, kalau Anda yakin itu dari Tuhan, beranilah untuk dibuka. Itu kuncinya. Tapi kalau Anda dapat sesuatu, Anda nggak berani dibuka, Anda nggak berani untuk share sama orang. Banyak kepalsuan-kepalsuan, banyak tipuan-tipuan yang iblis sedang taruh di dalam diri kita. Ya. Tapi Pak, saya nggak bisa ngomong itu di forum. Ini soal masalah-masalah privacy. Ya nggak usah di forum kali. Maksudnya, gini, mulai bangun yang namanya supporting system. Kemarin saya sudah sharing ya firman saudara bahwa kita itu memang diciptakan dari Tuhan dari sononya, saudara nggak bisa hidup sendiri loh. Ya, di dalam Kejadian jelas, nggak baik manusia itu sendiri. Makanya dikasih apa? Penolong yang lain, dikasih apa? Partner. Ya, di dalam firman yang lain juga kalau kita ngerjain satu orang pasti gagal. Tapi kalau kita ngerjain berpartneran, bekerja sama, pasti berhasil. Kenapa saudara? Gini, saya timbang-timbang ya. Melihat jalan hidup saya gini. Mungkin saya seperti itu, kan merasa saya kenal Tuhan, saya nggak perlu orang lain. Karena apa? Segala sesuatu saya bisa langsung dapat dari Tuhan. Satu sisi ada pencapaian, tapi satu sisi ini belum imbang, belum matang, saudara. Kenapa? Karena ada hal-hal yang saya dapat dan ternyata apa? Itu kadang dari rasa tidak amannya saya, rasa insecurity-nya saya, rasa apa ada manipulasi juga dari hati lama saya segala macam. Tapi setelah Tuhan dewasakan, saudara, setelah Tuhan bawa untuk lebih tulus, lebih murni lagi, saudara, pasti kita akan diuji. Makanya jangan anti dengan istilah apa? Dimurnikan dan diuji. Kuncinya, kalau kita benar, pasti siap diuji. Setuju? Tapi kalau kita nggak yakin bahwa kita benar, pasti takut untuk diuji. Nah, rasa takut itu yang harus kita hilangkan, saudara. Ya, nggak perlu, nggak bermaksud gini kok, nggak bermaksud hal-hal privasi Anda untuk dibuka secara forum, enggak. Itu nggak baik juga kadang-kadang, ya. Karena ada urusan-urusan privasi, urusan mungkin rumah tangga lah, urusan soal masalah, iya, urusan masalah internal, nggak perlu itu menjadi makanan forum juga. Ya, Anda perlu buka dengan orang-orang tertentu, orang-orang yang Anda percaya, orang-orang yang menjadi supporting system Anda, menjadi orang-orang yang saling menopang dalam hidup Anda, silakan. Gitu. Tapi perlu untuk diuji. Firman Tuhan juga mengatakan, saudara. Kita baca lagi ya. 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. 1, kemudian ditambah
1 Tesalonika 5 ayat 21. Oke ya, dari pertama tadi 2 Korintus 13 ayat 5. Saya ulang. 2 Korintus ya, 2 Korintus pasal 13 ayat yang kelima. Coba salah seorang ada yang bantu untuk membacakannya. Silakan Olin. Ya, ujilah dirimu sendiri. 2 Korintus 13 ayat 5. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Oke, terima kasih. Nanti kita akan bahas. Kemudian dibaca satu lagi. 1 Tesalonika 5 ayat 21. 1 Tesalonika 5 ayat 21, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Ya. Tadi kembali ke 2 Korintus pasal 13 ayat 5 ya saudara. Dikatakan ini, ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian kamu tidak tahan uji. Pertanyaannya adalah gini saudara. Orang yang tahan uji, menurut Anda yang seperti apa? Saya ulangi pertanyaannya. Orang yang tahan uji, orang yang seperti apa? Yuk, siapa yang mau jawab? Orang yang tahan uji, menurut firman ini, orang yang bagaimana? Yang quiet, yang diem. Oke, ada lagi? Yakin bahwa dirinya ada di dalam Tuhan Yesus. Yakin. Oke, terima kasih Bu Nes. Ada lagi? Yuk. Tetap mengucap Tetap syukur. bertekun, Pak. Tetap mengucap syukur. Terus ada lagi tadi? Tetap bertekun. Tetap bertekun. Oke, ada lagi? Tetap tenang. Oke, ada lagi? Satu lagi. Orang yang tahan uji, orang yang bagaimana? Tetap fokus pada Tuhan. Tetap fokus kepada Tuhan. Oke, jawaban yang luar biasa. Ada lagi? Orang yang tahan uji, orang yang bagaimana? Tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Tetap membangun hubungan dengan Tuhan. Oke, jawabannya tidak salah semua. Tapi saya tambahkan satu, saudara. Orang yang tahan uji, catat ya. Orang yang tahan uji adalah orang yang siap diuji. Bukan saya bilang, firman yang ngomong. Oke ya. Jawabannya nggak yang muluk-muluk, saudara. Orang yang tahan uji adalah orang yang siap diuji. Orang yang mau untuk diuji. Perlu saya bacakan ayatnya sekali lagi ya. Ujilah dirimu sendiri. Artinya apa? Ready nggak diuji? Walaupun saudara pada saat diuji gemeteran, ya kan? Yuk, siapa yang dulu mengalami waktu sidang gitu ya, ketika diuji, dingin semuanya gitu ya. Saya tahu rasanya, saudara. Tapi bukan saat sidang perkuliahan, enggak. Tapi saat diuji, saat ditanya, saat digali segala macam. Saya tahu saya sedang diuji. Ya udah. Kalau saya harus mempertanggungjawabkan, kalau saya harus diuji, kalau saya merasa saya nggak berbuat salah, ya udah hadepin aja. Saya jawab, saya akan beri jawab apa yang saya lakukan. Tapi kalau saya salah, ya udah nggak usah belak-belok, nggak usah ngeles sana, ngeles sini. Aduh, itu habit manusia daging kita, saudara. Ya, kadang kita menemukan orang-orang yang model begitu kan, ngeles aja, bawaan alasan aja. Walaupun kadang kita punya reason, kita punya alasan, betul. Silakan. Utarakan alasan Anda, tapi kalau alasan Anda masih dibantah segala macam, Anda dituntut, ya udah kamu tuh salah. Oh ya udah salah, oke. Selesai kan sebetulnya? Yang bikin nggak selesai adalah apa, saudara? Si ego.
nggak mau disalahkan, nggak mau mengakui. Dan itu semua tergantung dari apa? Kerendahan hati. Semua bergantung dari humbleness kita, saudara. Dan saat kita mengakui atau kita memilih untuk rendah hati, bukannya nanti masalah tiba-tiba selesai gitu, enggak. Malah kadang-kadang ada tensi yang lebih tinggi lagi. Tuh kan, kamu emang salah, kamu pembuat salah. Kayak udah jatuh ketimpa tangga gitu, saudara. Tapi siap-siaplah. Saya nggak mendoakan yang buruk, enggak. Tapi itulah bagian tes hidup kita, tes hati kita, saudara. Ada amin? Aminnya agak berat ya. Oke. Kembali lagi ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi balik kepada panggilan hidup itu, ya sesuai dengan apa yang Anda lakukan hari ini dulu. Nggak usah ngada-ngadain. Dan jangan buru-buru untuk mengambil keputusan. Itu kuncinya, saudara. Uji. Bener nggak ini dari Tuhan? Karena kalau tanpa pengujian, saudara, ya kita nggak tahu uji akhirnya. Ya, oke, next. Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi menghasilkan buah dan buahmu tetap. Tetapnya apa? Tetap berbuah. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ingat di sini, saudara. Bukan kamu yang memilih, bukan kita yang memilih, tapi Tuhan yang memilih. Jadi saudara, kalau Anda dipanggil untuk menjadi satu orang atau satu panggilan hidup yang mungkin bagi orang dunia itu tidak adil, tidak menyenangkan, itu bukan karena mau Anda, mau Tuhan. Karena apa, saudara? Dia lebih mengenal kita daripada kita mengenal diri kita. Kita boleh protes, kita boleh ngedumel, kita boleh marah-marah. Tuhan, kenapa Tuhan ini harus terjadi? Kenapa nih Tuhan? Mungkin Anda udah dituntut lebih, dan lebih, tapi itu nggak kunjung selesai. Karena apa? Tuhan yang jauh lebih mengenal kita, itu mempercayakan panggilan itu buat Anda. Amin. Walaupun mungkin Anda merasa, Tuhan kayaknya aku nggak mampu. Bohong, kata Tuhan. Enggak. Aku tuh kenal kamu. Aku yang ciptain kamu. Aku yang ada di dalam diri kamu. Dan tahu nggak, saudara, semakin Anda serius sama Tuhan nih, ngejalin hubungan, semakin sesuatu apa yang Anda tolak, Tuhan mau ngedil bagian itu, tahu nggak? Nggak usah jauh-jauh. Cerita siapa? Yunus. Bukan Doni Yunus, nggak. Orang yang nggak di sini. Tapi Yunus di dalam Alkitab itu, saudara. Ketika apa? Dia diminta untuk ke Niniwe. Tuhan, ngapain sih suruh penginjilan ke sana? Orang di sana kan orang yang berbuat dosa semua, Tuhan. Gak mau. Ketika dia harus buang undi, saudara, siapa yang kena? Dia juga. Ngerti nggak? Udahlah. Kalau Tuhan tantang Anda hari ini, Tuhan challenge Anda hari ini, saya mau pesan, nyerah aja, nyerah. Saya loh bertahun-tahun Bapak Ibu Saudara, ngeles dari panggilan, ngeles dari challenge-nya Tuhan, ngeles dari tantangannya Tuhan. Akhirnya ujung-ujungnya apa? Kena juga kok. Serius. Kecuali ya, Anda memakai free will Anda untuk tetap menolak itu. Beda cerita. Tapi bad news-nya adalah apa? Kita akan menjadi diri kita sesuai dengan ukuran dan takaran kita yang kita takar. Nggak mau. Nggak bisa. Ya. Dan itu kembali kepada apa, saudara? Penyerahan diri Anda. Tuhan hargai free will, Tuhan hargai keputusan Anda, saudara. Tapi gini loh, ketika Bapak Ibu Saudara dan saya memakai free will itu, masih memakai free will itu, ya udah, kita nggak akan menjadi seperti apa yang Tuhan mau, tapi menjadi seperti yang kita mau. Tuhan masih sayang nggak? Maybe ya, karena dia tuh Allah yang betul-betul mengasihi kita, saudara. Tapi hasil akhirnya, resultnya, saudara, nggak akan sesuai target apa yang Tuhan mau. Ya, makanya penuhi panggilan kita dengan apa, saudara? Ya udah, jalani.
Kalau Anda diminta, ini setiap kali ada orang yang sakit, kenapa sih saya suruh didoain terus? Kenapa sih Tuhan, kok aku ketemu sama orang-orang yang luka terus Tuhan? Kenapa sih Tuhan, aku ketemu sama orang-orang yang mulu saya yang disuruh. Itu betul-betul saudara, kayak Tuhan tuh ngomong, bukan kayak lagi, tapi Tuhan tuh ngomong gini. Kadang di dalam keluarga atau di rumah itu, saya pernah merasakan, ya ampun, emang nggak tahu orang pekerja rohani itu kayak nggak dipandang, nggak dinilai. Dulu pernah saya protes kayak gitu, saudara. Karena apa? Kayaknya orang melihat gini, ya udah saya orang yang bebas, saya hamba Tuhan, waktu saya nggak terikat, saya bisa ini, bisa itu, segala macam gitu ya. Akhirnya apa? Banyak hal yang orang-orang sekeliling saya minta gas. Kadang-kadang urusan-urusan yang nggak rohani sekalipun, urusan yang benar-benar bukan bagian saya gitu ya. Lucu gitu, saudara. Kadang melihatnya, ini orang aneh banget gitu. Saya pernah dalam satu momentum di mana saya dimintain sama salah seorang gitu ya, saya nggak ada kaitannya apa-apa, nanya gitu, lucu, ada yang nanya hal soal masalah usahanya lah, soal masalah, oh iya waktu itu ada gini ya, "Pak saya mau tanya dong, saya kan mau ngirim makanan nih, frozen, ke teman saya, luar kota, caranya gimana ya?" Mikir nggak saudara? Saya itu bukan penjual. Out of nowhere, gak tahu datangnya gitu. Nanya kayak gitu coba. Kalau nanya, "Pak gimana cara doanya?" Itu kan sesuai gitu ya. Tapi itu bukan sesuatu hal bidang saya gitu. Lucu nggak? Saya malah ketawa. Terus ada lagi gini, "Mas saya mau tanya dong, eh apa ya produk yang bagus buat ini tuh apa ya?" Saya lagi-lagi, ini orang juga kenal saya gitu. Tapi nanya sesuatu hal yang nggak berkaitan. Tapi dulu saudara, kalau yang kayak gini-gini, saya ngedumel. Kenapa sih orang gitu aja masa nggak bisa? Kenapa harus mesti saya gini? Dulu begitu. Tapi setelah saya deal, oke Tuhan, apapun yang kau mau, ya udah. Asal saya timbang-timbang, oke, itu saya masih bisa lakukan, oke saya akan lakukan. Jadi mesti harus ada pertimbangan juga, of course. Tapi ketika itu masih bisa saya lakukan, oke. Dan itu hatinya jauh lebih enak saudara ketimbang apa? Kita ngedumel aja karena apa? Mungkin kita ngerasa kita nggak adil, apa yang dikasih ke orang nggak adil sama kita. Kita selalu berada di dalam lo lagi, gue lagi. Ya, jadi kembali saudara. Mulai terima tantangan. PR hari ini, terima tantangan. Siap? Hanya Anda sendiri yang bisa jawab. Oke ya? Baik. Berikutnya, kita akan sambung. Menyucikan diri. Mereka yang menyadari panggilan hidup yang baru ini akan menyucikan diri, menyerahkan diri kepada Tuhannya, dan Tuhan yang akan memperlengkapi untuk tugas-tugas pelayanan. Nah, garis bawah ini saudara, mereka yang menyadari panggilan hidup yang baru ini akan menyucikan diri. Ini kalau panggilannya benar-benar dalam panggilan Tuhan, kita akan dikuduskan saudara. Tapi terlepas dari kita dikuduskan ini, kalau Tuhan menaruh kita dalam panggilan tertentu saudara, Anda akan diperlengkapi. So, jangan khawatir. Mungkin itu sesuatu hal yang agak aneh, sesuatu yang baru buat Anda, saudara. Tapi kalau itu yang Tuhan mau, Tuhan akan perlengkapi. Orang-orang yang Tuhan tempatkan di dalam hidup Anda, itu yang akan mendukungnya, saudara. Ya, dan Anda akan ditaruh ke tempat yang tepat. Saya beberapa tahun yang silam, saudara, ketemu sama salah satu anak lah, yang orang tuanya titipin. Ya udah gitu, saya lihat hidupnya dari saat dia sekolah, saat dia SMK. Lihat orangnya kayak apa, pendiamnya kayak apa, saudara. Tapi dia punya hati untuk apa? Mau belajar, mau diarahkan. Kira bertahun-tahun kami jalan bareng, kami belajar bareng, dan sampai detik ini saya masih melihat hidupnya. Detik ini pula orang itu masih lihat hidup saya. Jadi kita sama-sama menjadi saksi hidup. Dan apa yang terjadi, saudara? Saya lihat perkembangannya dari yang nol
Dia cuma punya hati mau belajar. Ketika dia kasih tantangan, dia lakuin. Dia coba exercise, dia coba latihan, dia coba cari tahu, dia dapetin. Dan ketika tugas-tugasnya itu membutuhkan peralatan, perlengkapan, saudara, dia nggak muluk-muluk harus yang ternama dulu, yang harus berkualitas dulu. Saya melihat benar-benar dari bawah, dari yang tadi dipinjemin, yang tadinya iseng-iseng ikut ikut perlombaan, akhirnya dapat perangkat yang mereknya nggak jelas gitu ya, tapi dia setia sampai akhirnya apa? Tuhan angkat lagi, dikasih perangkat yang lebih bagus lagi. Nggak selesai dari situ, kasih lagi perlengkapannya lebih bagus lagi. Yang tadinya cuma penghasilan seberapa, saya tahu nominalnya. Sampai hari ini, tahun ini, saya mendengar dari kesaksian orang itu, saudara. Ketika dia diangkat untuk menjadi satu karyawan di perusahaan tertentu, dia hatinya humble banget. Dia cuma bilang, Kak, minta izin ya. Saya diangkat di perusahaan saya gini. Gajinya sekian, Kak. Saya nggak merasa takut ditinggal. Saya bukannya khawatir nanti kalau ini orang kerja, udah pelayanannya gimana segala macam. Tapi tahu nggak, saudara? Saya sangat bersyukur karena Tuhan izinin melihat orang ini dari benar-benar dari dalam tanah, dari yang mungkin kotor, dari mungkin yang nggak berbentuk, Tuhan bentuk menjadi satu bejana, saudara. Kata kuncinya apa? Mau dibentuk, mau diuji. Ya, mau dibentuk, mau diuji. Dan terus punya hati yang humble, saudara. Oke? Nah, sama dengan firman ini tadi dikatakan, saudara, mereka yang menjadi panggilan hidup yang baru ini akan menyucikan diri, menyerahkan diri kepada Tuhannya, dan Tuhan yang akan memperlengkapinya untuk tugas-tugas pelayanan. Kalau ini bidang pelayanan, saudara. Tapi kalau bidang panggilan hidup Anda bukan pelayanan sekalipun, Tuhan perlengkapi nggak? Of course, pasti. Kemudian, untuk itu Tuhan menyediakan rasul-rasul, nabi-nabi, pemberita-pemberita Injil, gembala-gembala, pengajar-pengajar untuk apa, saudara? Mempersiapkan mereka, yaitu siapa, saudara? Anda dan saya. Yaitu siapa, saudara? Jemaat. Yaitu siapa, saudara? Gereja Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Anda lihat kebenaran ini, saudara. Kita gereja Tuhan tuh punya panggilan. Lihat di sini. Tuhan perlengkapi loh. Dia kasih rasul-rasul, dia kasih nabi-nabi, dia kasih gembala, dia kasih penginjil, dia kasih pengajar supaya apa? Jemaat ini mencapai tujuannya. Ingat, saudara, bangsa Israel ketika dia dikasih janji Tuhan untuk masuk ke tanah Kanaan, Tuhan kasih fasilitas nggak? Tuhan perlengkapi nggak? Tuhan kasih. Makanya perhatikan, ketika Anda berjalan di dalam track yang Tuhan kehendaki, dia akan ketemukan dengan orang-orang yang tepat. Ketemukan dengan tempat yang memang semestinya, saudara. Amin. Jadi jangan takut. Tuhan, aku gak tahu harus gimana. Nyemplung aja deh pokoknya. Tapi kalau memang akhirnya salah gimana, Gus? Seperti tadi di awal banget saya bilang. Mulai deal dulu. Yang pertama adalah apa? Siap dengan rasa, dengan kegagalan. Anda harus dealing dengan perasaan Anda bahwa dalam mencapai satu tujuan, di dalam satu proses, kadang kita harus ketemu dengan salah, harus ketemu dengan gagal. Tapi bagaimana kita menavigasi hati kita, itu yang Tuhan mau. Jangan menutupi rasa tidak aman kita untuk memastikan semuanya harus sempurna. Ya. Kalau Anda punya target gitu, semua harus sempurna, semua harus perfect, itu akan jadi masalah dalam diri kita, tahu nggak? Kenapa ini nggak selesai? Kenapa itu nggak begitu? Saya pernah bilang sama beberapa tim ya. Sedikit saya mau bersaksi, saudara, di sini. Tahun lalu ya, kita masuk pandemi. Kemudian setiap tahun di Revival Total Ministry itu ada namanya retreat nasional. Dan setiap kali ada retreat nasional, kita selalu on-site, kita ketemu. Masuk pandemi, halo, ini mau gimana nih? Ya,
pemuridannya, ibadahnya, doanya, segala macam. Ya, akhirnya kita harus agile, kita harus agile itu adalah orang yang cepat belajar, orang yang gigih, ya istilahnya seperti itu. Nah, akhirnya saudara, ketika ada satu tantangan, pemimpin kita bertanya, ini mau gimana nih Rednas? Siap nggak online? Saya jawab, oke, siap. Saudara, ketika memutuskan untuk siap, ada rasa takut nggak? Pasti. Takutnya di mana? Sesuatu barang baru ini, saudara. Ya, mungkin beberapa teman, beberapa tim yang kemarin kerja bareng gitu ya, melihat bagaimana kita belajar, bagaimana kita trial and error segala macam. Karena apa? Gak ada yang di-copy. Semua sedang masuk di dalam musim yang sama, betul nggak? Kita nggak tahu siapa yang ngajarin segala macam. Tapi karena punya hati untuk oke, terima tantangan, oke, mau belajar, saudara. Akhirnya apa? Tuhan bawa, Tuhan tuntun, saudara. Alat-alatnya apa saja yang perlu disediakan, mana dulu, segala macam, saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara tahun lalu mengikuti Rednas, ya, itu Tuhan. Itu Tuhan. Kuncinya apa, saudara? Mau belajar, mau respon. Dan bukan hanya itu saja. Ketika kita lagi ngerjain Rednas itu, saudara, ada satu tim komunitas yang datang ke acara itu. Untuk apa? Mereka belajar. Terbengong-bengong nggak? Kita aja nggak tahu nih awalnya gimana. Tapi malah ada orang yang mau belajar saat kita ngerjain itu, saudara. Jadi pelajarannya adalah apa? Bukan soal masalah pencapaiannya, bukan. Tapi soal masalah itu tadi loh saya bilang. Ketika Tuhan kasih challenge, ketika Tuhan tantang Anda hari ini, apa respon kita? Rasa bersalah? Atau rasa nanti gagal, nanti gimana-gimana, ada nggak? Pasti ada. Saya kasih pembekalan kepada teman-teman bilang gini. Gini ya, kita semua pasti punya target. Let's say, ambil kata, kita itu targetnya 10. Tapi Anda jangan merasa sedih, rasa bersalah berlarut-larut kalau target 10 Anda itu akhirnya jadi 7, jadi 6, jadi 8. Kenapa? Target pribadi kita yang 10 itu akan terpengaruh dengan orang-orang siapa yang bekerja sama dengan kita. Siapa saja yang akan mendukung. Siapa-siapa dan apa saja yang mendukung. Nah, ini bicara soal masalah apa? Kolaborasi. Kalau orang yang egois, kalau orang yang perfeksionis, pokoknya harus 10. Kalau nggak 10 tercapai, nyalahin yang lain, nyari kekurangan yang lain. Akhirnya apa? Nyalahin diri sendiri. Gagal nih, gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ambil komitmen hari ini. Tuhan sedang tantang apa hari ini? Kalau Bapak Ibu Saudara melihat hari-hari pandemi ini, Saudara, ada beberapa bidang-bidang usaha yang sudah tutup. Betul nggak? Yang mungkin tadinya terkenal tutup. Atau bahkan yang tadinya nggak terkenal makin tutup. Betul nggak? Tapi ada yang bertahan dan bahkan ada yang maju. Saya coba pelajari. Yang kayak apa nih yang maju? Mereka yang adaptif. Apa itu adaptif? Mereka yang bisa melakukan penyesuaian-penyesuaian dengan cepat. Mereka yang bisa mengambil kesempatan-kesempatan. Mereka yang nggak mau menyerah. Mereka yang mau ambil tantangan, saudara. Itulah yang akhirnya apa? Bertahan sampai hari ini. Bahkan walaupun pandemi menerjang, dia tetap berjalan. Apa bedanya dengan hidup kita, saudara? Kalau hidup kita menanti terus, kita nunggu terus semuanya berjalan dengan seperti dulu, ya kita akan kehilangan momentum, saudara. Tapi ambil waktunya, terima tantangannya hari ini. Amin. Oke, next. Ini ayatnya, kita baca dulu.
2 Timotius 2 ayat 21. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuanya, dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Jadi kalau kita mau beri diri, saudara, apa yang Tuhan lakukan? Kita disucikan, bahkan kita dikuduskan. Untuk apa? Dibentuk menjadi perabot yang Tuhan mau, yang mulia. Ya, Efesus 4 ayat 11 dikatakan, dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pelayanan-pelayanan bagi pembangunan tubuh Kristus. Jadi fungsi dan tugasnya rasul, nabi, penginjil, gembala, pengajar untuk apa, saudara? Memperlengkapi kita. Jadi hari ini kalau kita bertumbuh bersama, saudara, kita sedang diperlengkapi. Ibrani pasal 13 ayat 20, kiranya Allah damai sejahtera yang dengan darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala agung segala domba yaitu Yesus Tuhan kita memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya melalui Yesus Kristus bagi dia kemuliaan sampai selama-lamanya. Kalau Anda terima tantangan hari ini, saudara, apa yang Tuhan sedang taruh dalam hati Anda, Tuhan akan perlengkapi segala sesuatu yang baik. Supaya apa? Kehendaknya jadi dalam hidup. Amin. Ya, kita yang pilih nasib saya begini dan seterusnya, saudara. Berikutnya, serupa Yesus. Ujungnya kemana? Tapi saya terhilang untuk beberapa saat ya. Iya, Pak, nggak ada suara. Ya, sekarang udah dengar suara saya? Sudah, Pak, sudah. Oke, baik. Baik, saya akan ulang ya, Bapak Ibu Saudara. Kita bicara tentang keserupaan Kristus. Ya. Bicara tentang keserupaan Kristus bukan berarti saudara kita disulap begitu saja secara instan melalui hidup kita, melalui panggilan hidup kita, saudara. Kita sedang diarahkan kepada keserupaan Kristus. Jadi jangan bermimpi enggak. Menjadi ya. Kita melalui proses yang Tuhan mau dalam hidupnya. Ya, Oke, datang kita pergi, Pak, suaranya. apakah saya masih putus-putus? Iya, Pak. Masih, Pak. Iya, Pak. Simbol tenggelam. Oke. Dan Yesus tolong Pak Agus tuh suaranya dinormalkan, bisa dengar semua. Terima kasih. Oke, apakah saya sudah muncul? Sudah, Pak.
Sudah, Pak. Oke, baik. Baik, kita selesaikan satu subbab ini dulu ya. Rupa Yesus. Manusia baru itu harus terus-menerus bertumbuh sampai menjadi serupa Kristus. Tak boleh akan menerus memulai lagi kepada sebagai pemula. Selama Anda kali-kali berhenti tumbuh. Halo, apakah masih nge-freeze? Gelap, Pak. Iya ya. Halo, Halo. masih bermasalah ya? Iya, Pak. Oke, Kayaknya kameranya ditutup gimana, Pak? saya Siapa tahu suaranya lebih jelas. Ini materi ini nggak disukai sama iblis ini. Iya, materinya bagus ya, Pak. Iblis Nggak nggak usah mau serupa Yesus. Iya. Nggak usah pakai kamera aja, Bapak. Yang penting suara muncul. nggak apa-apa, kita nggak perlu untuk menyudutkan. Kita masih bisa. Berarti egois ya, minta suara muncul. Pak Agus nggak usah muncul, namanya egois. Kayaknya kamera ditutup lebih bagus deh suaranya. Asal jangan rapture aja bagusnya. Kita ditinggal. Pak, jangan rapture, Pak. Bareng aja, Pak. Bener, Bu Esther. Pak Agusnya nggak ada tuh, nggak nongol lagi. Nah, sekarang udah muncul. Iya, jaringan. Oh, udah masuk itu. Jaringan. Oke, nggak apa-apa, Bapak Ibu Saudara. Gini, kita tetap punya hati damai ya. Nggak perlu untuk menyudutkan siapa-siapa. Kita Iya. akan lanjutkan hari Rabu. Saya akan ulang nanti di bab khususnya di menyucikan diri dan serupa Yesus. Ya, nggak apa-apa ya. Iya, Pak. Iya, Kita iya. masih punya hari Rabu dan kebetulan ini jamnya juga udah pas. Jadi Iya. daripada kita keputus-putus, Iya. ganggu hati kita. Tapi lebih baik bagus ini, Mas. Tapi bagus kok udah sekarang bagus, malahan. sekarang Ini bagus. suaranya bagus, Oh Pak. gitu ya. Malah Oh, diakhiri, ya. malah bagus. Ya udah, jalan lagi ya. Nah, jalan, Lanjut Jalan ya. Pak. aja lagi coba. Oke, jalan. Sedikit lagi udah selesai kok. Tuhan Yesus tolong Tuhan. Lanjut. Oke, baik. Terima kasih untuk antusiasme Banyak yang Bapak Ibu. haus. Oke, baik. Saya akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara ya. Ya tadi kita mendengar ya bahwa ingat prinsip Tuhan ini Saudara. Ketika Tuhan yang mau Saudara, Tuhan yang akan menopang, Tuhan yang akan memperlengkapi kita. So, jangan pernah Amin. menolak tantangannya Tuhan. Jangan pernah menghindar dari panggilan hidup Anda, Saudara. Jangan pernah meminggir dari panggilan hidup Anda, Saudara. Karena apa? Kalau Tuhan yang mau, Tuhan yang mampukan. Amin. Pegang ini, Saudara, pegang. Karena apa, Saudara? Kalau Tuhan memiliki janji kepada kita, bukan kita yang harus mengusahakan janji itu, Saudara. Tapi apa, Saudara? Janji itu yang diusahakan sama Tuhan dalam hidup Anda. Masalahnya apa? Sekali lagi, kita menakar, kita mengukur sesuai dengan ukuran kita hari ini. Kita menjadi orang seperti apa hari ini karena apa? Ukuran yang kita pakai hari ini ya segitu. Jadi jangan buat Tuhan menjadi sedih. Jangan buat sesuatu karyanya yang begitu besar dalam hidup kita itu terdegradasi. Karena apa, saudara? Karena kadang egois kita.
Karena kita memilih zona nyaman kita memilih insecurity kita memilih rasa aman kita, saudara. Ya. Nah, kemudian di bab berikutnya, serupa Yesus, kita bicara tentang keserupaan, saudara. Kita bermimpi kadang-kadang gini, untuk menjadi serupa seperti Kristus, kita harus begini, kita harus begitu. Kita jangan bermimpi untuk menjadi serupa seperti Kristus itu bukan hanya selesai dengan berdoa. Serupa seperti Kristus itu bukan selesai dengan kita baca firman banyak-banyak. Bukan berarti saya melarang Anda baca firman, salah. Baca firman jalan, pelaku firman jalan. Tapi saudara, untuk menjalani keserupaan Kristus, salah satu aspeknya juga apa, saudara? Anda menjalani panggilan Anda. Sehingga keserupaan kita seperti Yesus di dalam gereja Tuhan, itu dalam semua aspek hidup di dunia ini, saudara. Di pemerintahan, ada Yesusnya. Di keluarga, ada Yesusnya. Ya. Oke, next. Kita baca dulu ya. Manusia baru itu harus terus-menerus bertumbuh sampai menjadi serupa Kristus. Tak boleh berhenti bertumbuh. Sebab orang yang berhenti tumbuh akan menurun dan balik kepada dasar lagi. Harus memulai lagi seperti pemula. Selama Anda belum menjadi seperti Kristus, jangan sekali-kali bertumbuh. Jangan sekali-kali berhenti bertumbuh. Kita bisa rasakan Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah memulai sesuatu hal yang rohani seperti ini. Terus kita udah lama absen pemuridan, Anda absen berdoa, Anda absen baca Alkitab. Mulai lagi gampang nggak? Yang ada apa? Tarsok, nggak jadi-jadi. Artinya apa, saudara? Ketika kita memilih untuk tidak bertumbuh, kita sedang berhenti. Dan kita ketika berhenti hari ini, saudara, Anda nggak akan mulai dari level yang sama. Tapi sebaliknya, level kita akan turun. Kenapa? Seperti itu. Karena waktu terus berjalan. Rencana Tuhan terus jalan. Anda stop di sini. Let's say, ambil contoh, saudara, gini. Kita semua sedang dalam perjalanan menuju ke kilometer 100. Kalau kita hari ini berhenti, aku udah capek, aku udah lelah, aku udah pusing, aku udah bete, aku berhenti di kilometer 54 deh. Oh ya udah, kita tetap lanjut ya. Karena apa? Tuhan rencananya sampai kilometer 100. Saudara, yang jalan ini akan terus tinggal jauh. Yang berhenti di level di kilometer 50, dia akan jaraknya semakin jauh. Itu yang terjadi, saudara, kalau kita berhenti tumbuh. Kalau kita masih sibuk dengan urusan kita masih sibuk dengan luka kita, saudara. Kita masih sibuk dengan egoisme kita masih sibuk dengan insecurity kita, saudara. Kita berhenti bertumbuh. Ya. Makanya sekali lagi, saudara, untuk membuat kita lebih besar, lebih dewasa, Tuhan kadang-kadang pecahkan cangkang kenyamanan kita. Sakit, pasti. Saya nggak ngomong hal-hal yang enak-enak deh, kenyataan aja. Ya, ketika kita diperbesar kapasitasnya, menyakit nggak? Pasti. Tapi sadari bahwa Tuhan tuh nggak lepas kita sendiri, saudara. Saya pernah sharing ya di akun Facebook sama IG saya. Ketika ada satu momen, saya itu penasaran dengan naik kano. Tahu kano ya? Kano itu perahu kecil hanya cukup untuk satu orang. Saya tipe orang yang penasaran. Saya suka dengan tantangan. Udah. Tapi kalau ditanya, ada nggak pengalaman main kano? Enggak ada. Enggak ada. Pernah diajarin? Enggak. Yang kuat untuk memutuskan saya pengen naik itu adalah apa? Rasa penasaran saya. Ya udah, saya putuskan untuk oke, saya mau naik. Saya pasang life vest saya, pelampung, udah mulai. Disiapin sama petugasnya, saya coba naik. Kok begini-gini ya? Udah mulai tuh. Serem juga ya, tapi udahlah. Toh ada baju pelampung anyway gitu kan. Udah nih, saya udah mulai dayung pelan. Itu masih di area dermaga. Dermaga itu kan tempat parkirnya gitu ya. Tapi ombaknya udah mulai gini-gini.
Udah mulai masuk ke bibir danau itu, saudara, jujur saya takut. Serem juga ya. Dan saya mulai sadar, saudara, bahwa saya di situ sendiri. Makin parno. Aduh, gemetaran. Dingin semua tangan saya. Istri saya jauh dari tempat saya berada itu. Akhirnya saya coba langsung. Ada suara di hati saya gini, kamu takut? Iya Tuhan, aku takut. Oke, lewati ya takut ini sama aku. Ya udah, saya cobalah nafas. Dan bukan hanya soal masalah secara materi, saudara. Ternyata di danau itu di alam rohnya juga ternyata serem juga gitu ya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, sendirian di situ, anginnya agak gede, terpaannya gede, walaupun ombaknya itu nggak kayak di pantai gede banget gitu ya, tapi mulai ada goyang gitu. Jadi saya tuh cuma main di bibir danau, udah bolak-balik. Terus agak tengah dikit, mulai takut, mikir lagi gitu. Sampai akhirnya, oke, saya ikuti dorongan yang ngomong di dalam hati saya. Dan akhirnya dari situ saya belajar, saudara. Nih, kadang Tuhan itu tempatkan kita di tempat-tempat yang baru. Penuh dengan resiko. Kita takut, ya. Tapi Tuhan gak pernah sendiri. Terus langsung flashback, Tuhan Yesus ingatkan, saudara. Pada saat apa? Petrus berjalan di atas air. Ketika Petrus lihat Tuhan berjalan di atas air, responnya apa? Wih, itu Tuhan, aku mau ke situ. Boleh nggak sih? Sini. Itu saudara responnya. Dia mungkin seperti saya tadi gitu ya. Saya excited sekali, saya bersemangat. Langsung aja, pokoknya hajar aja gitu. Tapi mulai ketika kena badai, segala macam angin, mulai jiper, mulai takut. Nah itu yang terjadi dalam hidup kita, saudara. Ketika kita ngeresponin firman, saudara. Kadang apa? Kita bersorak-sorai, kita suka sekali, kita semangat sekali. Tapi saat kita jalani, saudara. Ketika mulai janji itu nggak sesuai dengan apa yang kita hadapi. Panggilan itu nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mulai ada gonjangan-gonjangan. Tapi ingat, Tuhan nggak pernah tinggalkan kita sendiri. Amin. Ya. Jadi keserupaan Kristus itu juga didukung oleh apa, saudara? Jalan-jalan yang harus Anda dan saya lewati. Kalau kita milih-milih, Tuhan aku nggak mau deh di bidang ini, aku kayaknya cocok di bidang itu. Nanti kalau di bidang yang itu, bilang kayaknya aku nggak cocok deh Tuhan di bidang ini. Kayaknya saya di bidang itu. Itu tandanya apa, saudara? Kita masih lapar mata. Kita masih pengen menjadi orang lain. Kita nggak mensyukuri Tuhan itu jadikan kita masterpiece-nya. Itu, saudara. Ya, makanya ada istilah dunia, iri tanda nggak mampu. Ada benarnya juga gitu kan ya. Ketika kita pengen menjadi seperti seorang, karena apa? Kita sedang nggak mampu sebetulnya. Kalau kita sadar, saudara, berada di dalam panggilan kita sadar, saudara, berada dalam track, di dalam tujuan yang Tuhan mau. Anda nggak kepengen jadi siapa-siapa. Tapi Anda akan menjadi seperti apa yang Tuhan bentuk. Serupa si Yesus dalam panggilan hidup kita. Amin. Next, kita baca ayatnya. Roma 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. 2 Korintus 4 ayat 17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini akan menghasilkan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Nah ini Paulus bilang, saudara, ketika kita memasuki panggilan kita, pasti ada penderitaan yang ikut kita. Tapi Paulus dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan. Jadi walaupun hancur hari ini, walaupun mungkin remuk hari ini, saudara, itu nggak ada bandingannya ketika tujuan itu dicapai oleh Anda dan saya. Ya, pernah nggak sih Anda ngerasa gini?
Eh, ada Iya, timbul ya. tenggelam. Sebentar, ini saya pakai internet handphone, ada yang nelpon berulang-ulang. Jadi saya akan pindah ke satunya. Jadi saya akan terputus berapa detik ya. Bentar. Oke. Sekarang udah muncul suara saya? Iya, muncul Pak Oke. suaranya. Baik. Jadi Bapak Ibu Saudara, Paulus bilang bahwa penderitaan yang kita alami hari ini tidak bisa dibandingkan dengan tujuan yang Tuhan sediakan. Izinkan serampung. Ya, Anda pernah nggak membayangin gini? Anda pernah ngelewatin satu musim dalam hidup Anda ngerasanya kayaknya berat banget. Terus selama beberapa tahun Anda sudah bisa lewati sama Tuhan. Dan akhirnya hari ini Anda dibawa naik. Coba Anda cek, apa yang Anda alami sudah ngelewatin itu semua. Tadinya hancur-hancuran nggak? Iya, hancur-hancuran. Remuk nggak? Remuk. Tapi apa yang Anda dapat hari ini? Wow, itulah kemuliaan Tuhan sediakan, saudara. Jadi kalau Anda menghadapi sesuatu hal yang membutuhkan itu bayar harga yang mahal hari ini, saudara, ingat-ingat apa yang Tuhan sudah lakukan buat Anda. Hancurnya kayak apa? Ya, karena Tuhan gak akan jeblosin kita untuk masuk ke dalam jurang maut. Tapi penderitaan kita akan menjadi kemuliaan. Ya. Next, siapa yang hidup dalam tubuhmu? Oke, saya akan share screen. Nah, sebetulnya sederhana saja. Ini untuk perenungan kita, saudara. Hari ini pertanyakan dalam diri kita. Siapa sih yang hidup di dalam diri kita? Apakah kita atau Allah atau Yesus? Bagaimana seseorang dapat menjadi serupa Dia melalui pergaulan setiap hari dengan Tuhan Yesus dengan pertolongan Roh Kudus. Dua orang yang bergaul indah dan dekat satu dengan yang lain, lama-kelamaan wajah mereka akan bertumbuh menjadi mirip satu dengan yang lain. Henok di zaman purba sebelum banjir zaman Nuh bergaul dengan Allah selama 365 tahun menjadi sahabat Allah sehingga ia diangkat langsung ke surga dan tidak mengalami kematian. Orang yang mengakui Tuhan Yesus yang hidup di dalam dirinya dan tak pernah membuat keputusan-keputusan atau tindakan sendiri kecuali dengan persetujuan Tuhan dan selebihnya mengikut dorongan intuisinya yang dikendalikan Tuhan Yesus di dalam dirinya akan memanifestasikan Yesus di dalam hidupnya. Jadi saudara, ketika Bapak Ibu mengikuti rancangan Tuhan, mengikuti panggilan hidup Anda, sebetulnya kita sedang mempermuliakan Yesus. Kita sedang mempresentasikan Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya, mungkin saat kita menghadapi itu semua hari ini, saudara, kayaknya nggak ada yang apresiasi, kayaknya nggak ada yang ngelihat, saudara. Tapi tahu nggak bahwa Tuhan rekam semuanya. Dan pada akhirnya orang akan melihat buahnya, saudara. Amin. Ya, jadi pertanyakan di dalam diri kita, siapa yang hidup di dalam diri kita? Kalau Yesus, ya udah terimalah. Walaupun itu tadi, kita ngerasa hancur, kita ngerasa terbakar mungkin. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan gak pernah ninggalin kita, pasti hasilnya berbuah. Amin. Nah, ayatnya dikatakan, Galatia 2 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah, yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Kejadian 5 ayat 22, dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Jadi saudara, siapa yang bergaul dengan Allah, dia akan mirip. Mirip dalam hal apanya, saudara? Mirip dalam keteladanannya. Ya. Jadi kalau kita mengaku Tuhan sebagai Allah, sebagai Tuhan kita, saudara, pasti orang akan melihat siapa? Yesus yang hidup di dalam diri kita. Terakhir, bagaimana memulai pelayanan? Ini pertanyaan kita semuanya. Dalam kitab Kisah Para Rasul, tampak Tuhan memilih aku membangkitkan hamba-hambanya sendiri. Tak seorang perlu mengangkat dirinya menjadi hamba Tuhan.
Tetapi mereka yang selalu menyediakan dirinya bagi Dia, Tuhan akan mengutusnya untuk suatu tugas. Paulus yang sedang giat-giatnya menganiaya orang Kristen pun tak berdaya menolak panggilan Tuhan untuk berbalik melayaninya. Simon, bukan Nikolaus Simon. Simon si tukang sihir walaupun sangat ingin memiliki kuasa yang dimiliki Petrus, tak kuasa membeli jabatan itu. Tetapi yang selalu rajin menyediakan diri dalam segala untuk pelayanan tubuh Kristus seringkali tumbuh terus sampai dipilih oleh Roh Kudus menjadi pelayan Tuhan. Banyak orang mengangkat dirinya sendiri menjadi hamba Tuhan tanpa ada pengutusan yang jelas dari Tuhan sendiri. Mengaku-ngaku jadi hamba Tuhan tanpa peneguhan dari Kudus atau nubuat yang jelas adalah berbahaya. Ia akan berterus terang kelak pada akhir zaman. Aku tak kenal engkau. Kita baca ayatnya dulu. Kisah 9 ayat 10, di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Tuhan berfirman kepadanya dalam satu penglihatan. Ananias, jawabnya, ini aku Tuhan. Firman Tuhan, bangkitlah dan pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sedang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangannya ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Kisah 15 ayat 22. Kemudian rasul-rasul dan penatua-penatua berserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antioquia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas, yaitu Yudas yang disebut Barsabas dan Silas. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara seiman itu. Ayat 32. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi banyak memberi penghiburan kepada saudara-saudara seiman itu dan menguatkan hati mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara ingat ya, beberapa sharingan firman beberapa hari lalu yang saya bagikan. Oversize. Itu judulnya kalau masih ingat. Anda coba cari di grup masing-masing ya. Oversize, yaitu kelebihan ukuran. Saya sedang merenungkan satu ayat dalam Roma 12 ayat 3 di situ. Baiklah kita berpikir sesuai dengan ukuran yang Tuhan berikan. Artinya apa saudara? Kita nggak perlu untuk mengaku-ngaku diri sebagai hamba Tuhan, sebagai rasul, sebagai nabi, sebagai penginjil, sebagai pengajar, atau sebagai apapun saudara. Karena apa yang kita lakukan, itu yang akan diakui. Jangan pernah bilang bahwa saya adalah seorang rasul, saya seorang nabi, saya seorang penginjil, dan seterusnya. Tapi kita nggak tahu apa tugasnya, nggak pernah Tuhan yang utus sendiri. Ya, karena apa? Itu akan menjadi mimpi, saudara. Dan kita tidak mengerjakan panggilan kita. Makanya, yang menentukan kita menjadi hamba Tuhan, yang menentukan kita menjadi seseorang yang Tuhan panggil, adalah siapa? Tuhan. Dan orang melihat buahnya. Ya, orang yang akan mengakui. Tentu siapa yang mengakui itu semua, saudara? Tuhan. Ingat Tuhan Yesus tanya sama muridnya, siapa sih menurutmu aku ini? Petrus bilang apa? Mesias. Betul. Bapa yang ngomong di dalam dirimu. Ya, saudara. Be humble. Kalau Anda mau jadi hamba Tuhan, nggak usah untuk memasangkan diri Anda menjadi hamba Tuhan. Saya jadi ingat beberapa tahun lalu, saudara. Ketika saya merasa diri saya hamba Tuhan. Saya pakai kemeja. Saya pakai bahan celana bahan. Baju saya dimasukin. Dan itu bukan saya banget. Saya dari dulu saya bekerja itu udah kerja kasual segala macam. Jadi karena saya hamba Tuhan, saya mengcopy hamba-hamba Tuhan gitu. Harus pakai jas kayak semi jas, jaket semi jas kayak gitu. Sepatu pantofel. Saya nggak sedang menyindir Bapak Ibu Saudara. Kalau memang Bapak Ibu mungkin seperti itu, nggak apa-apa. Kalau memang itu Anda banget silahkan lakukan. Tapi yang saya cerita itu bukan saya gitu. Terus suatu saat saya naik angkot, saudara, saya malu sendiri gitu ya. Iya, ngapain gue pakai ginian? Terus dia bilang, jadilah dirimu seperti apa yang aku bentuk. Ya udah, pelan tapi pasti. Saya coba, udahlah Tuhan, yang mengakui saya sebagai hamba Tuhan itu biarlah Engkau, bukan diri saya. Melalui buah-buah yang saya hidupi, biarlah orang yang melihat, orang yang menilai saya siapa.
Saya nggak perlu mempromosikan diri saya. Biar itu Engkau sendiri, Tuhan. Amin. Karena apa, saudara? Tuhan jadikan kita seperti apa? Karena apa? Respon itu tadi. Ketika Anda terima tantangan, ketika Anda mulai jalanin panggilan Anda, Tuhan yang jadikan, Tuhan yang buat Anda mencapai panggilan hidup Anda. Amin. So PR-nya hari ini tadi apa? Mulai terima tantangan Tuhan. Mungkin Anda mengalami satu pergumulan hari-hari ini. Tapi kasih hati Anda, beri hati Anda. Tuhan, walaupun gak enak Tuhan, ya udah, saya akan coba. Saya gak ngelakuin ini buat saya, tapi saya mau ngelakuin buat Engkau. Walaupun kayaknya buahnya gak sesuai dengan apa yang kita harapkan, ya udah jalani dulu. Karena Tuhan akan perlengkapi Anda. Amin. Baik, Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita berdoa, kita sudah balik dulu ya, kita foto dulu supaya tidak terjadi keributan. Kalau kita lagi foto kadang-kadang kita pamit satu dengan yang lain. Jadi kita akan balik dulu. Baik. Saya hitung sampai 3. Bentar, saya masih tunggu beberapa orang masih buka kameranya. Oke, rasanya sudah semuanya. Saya hitung sampai 3 ya. 1, 2, dan 3. Bentar, 1, 2, dan 3. Oke, ada satu lagi, satu layar lagi. 1, 2, dan 3. Oke, baik. Kita bersatu hati dan berdoa ya. Bapak, terima kasih untuk hari ini kami sudah dibekali dengan firman-Mu Tuhan. Kami mau rindu untuk menghidupi manusia baru, yaitu kami. Yesus yang sudah ada di dalam diri kami. Dan ciptaan baru ini, manusia yang baru ini pasti akan membawa panggilan hidup. Tuhan, kami mau tahu panggilan hidup kami selama di bumi ini apa. Supaya kami lebih presisi lagi ngejalanin hidup-hidup kami. Hidup sehari-hari kami. Semua sesuai dengan panggilan-Mu. Dan semua menuju kepada keserupaan dengan Kristus. Tuhan, buat hati kami lebih bisa mendarat dengan baik untuk menerima panggilan kami Tuhan. Melalui setiap ujian, proses yang harus kami hadapi. Kalau sesuatu hari ini gak enak Tuhan. Tuhan, kami mau belajar. Kami mau lebih memberi diri lagi. Kami mau lebih exercise lagi Tuhan. Supaya kehendak-Mu yang jadi. Bukan kehendak kami yang jadi. Terima kasih Bapa, makasih untuk jaringan internet yang terbaik buat hari ini, untuk hati yang damai hari ini yang kami terima Tuhan, dan biarlah berkat-Mu mengalir, berkat-Mu diterima oleh anak-anak Allah yang Kau kasihi Bapa, biar damai sejahtera Allah boleh tinggal menetap dalam diri anak-anak-Mu ini Bapa. Terima kasih, dalam nama Yesus kami sudah menerima berkat, kami siap untuk menjalani hari-hari kami bersama dengan Kau kembali. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Oke, terima kasih semuanya. Thank you Pak Agus. Terima kasih Pak Agus. Berkati ya. Selamat ya Pak. Semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih. Bye. Terima kasih.